Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship Revival Total Ministry. Pada malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah kita membahas tentang kebesaran anugerah. Ya, temanya adalah kebesaran anugerah. Saudara, bicara tentang grace atau anugerah, ya, banyak orang kadang-kadang mulai berpikir ada juga ya, ada yang menghargai anugerah tersebut, ada juga yang mengabaikan atau menyia-nyiakan, ya, mereka hanya memanfaatkan anugerah itu hanya untuk mengeruk sebuah keuntungan dan kesenangan atau kebahagiaan belaka, ya. Saudara, sekarang malam hari ini kita akan belajar ya tentang anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan atau Bapak berikan kepada kita itu bukan anugerah yang kecil gitu ya. Tapi anugerah yang besar. Menurut kapasitas Bapak sendiri. Kita sebut Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Jadi ketika Dia memberikan anugerahnya kepada kita, anugerahnya juga besar, amin. Oleh sebab itu temanya malam hari ini adalah kebesaran anugerah itu. Untuk memahami tentang anugerah ini, kita akan belajar ya. Bapak bilang begini saudara, ya. Ini hasil chatting, dikatakan Allah Bapak berkata, aku ingin mengajarimu sekarang tentang kebesaran anugerah. Jadi malam hari ini, materi pelajaran kita ini, di mana ketika kita belajar, malam hari ini kita akan memahami tentang kebesaran anugerah itu. Bapak bilang memang segala sesuatu harus diperbuat di bawah anugerah. Tetapi bagaimana seseorang dapat tinggal di dalam anugerah Allah itu? Ya, nah saudara, kenapa? Karena hidup di bawah anugerahku tidak semudah seperti yang engkau pikirkan. Percaya saja dalam firman-Ku, dan kamu akan menerima anugerah yang besar. Kedengarannya sangat sederhana dan mudah. Itu benar. Tapi untuk memahami anugerahku adalah hal yang lain. Nah, saudara, sekarang kita melihat ya. Banyak orang kalau bicara tentang anugerah itu kan kadang-kadang simpel ya. Cukup percaya firman, ada ayatnya, ada dasarnya, lalu Anda klaim ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai kita datang kepada Tuhan, kita sodorkan firman-firman itu kepadanya dengan klaim-klaim janji-janji itu ya. Nah, sepertinya begitu mudah ya, percaya dengan firman, menerima anugerah yang besar. Dan kedengarannya itu sangat sederhana. Namun, untuk memahami anugerah, itu ada hal-hal yang harus kita mengerti lebih dalam. Sebelumnya, kita akan dasari dulu dengan satu ayat. Dalam Yohanes 1, ayat 16-17. Perhatikan ayat ini. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Sekali lagi saya baca ayat 16 ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Perhatikan di sini ya, ada kata telah. Ya, dari kepenuhannya di sini adalah Tuhan Yesus. Kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Dari ayat ini saya mulai membayangkan dan mulai mencoba untuk menyimpulkan ya. Ternyata anugerah itu seperti sebuah daerah, ya, sebuah wilayah. Dari anugerah kepada anugerah. Amin. Demi anugerah. Anugerah demi anugerah. Jadi bukan hanya sekali tok menerima anugerah, tapi continue, ya, ada keberlanjutannya. Setelah Anda menerima anugerah yang satu, Anda akan menerima anugerah berikutnya, dan berikutnya,
dan berikutnya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa memahami tentang anugerah itu? Tadi Allah Bapa mengatakan bahwa segala sesuatu harus dikerjakan dulu di dalam anugerah itu. Contoh, saudara, ya. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Bagaimana kita bisa menerima jaminan keselamatan? Alkitab bilang, ya, bukan upaya kita, bukan usaha kita, bukan dengan cara kita, tapi oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah kamu diselamatkan. Jadi keselamatan itu kita terima, kita dapatkan, kita alami terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sebuah anugerah. Dikerjakannya di dalam anugerah. Melalui siapa? Idenya Bapa, lalu dilakukannya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pelaksana idenya Bapaknya, ya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya ke dunia ini untuk menebus, membayar manusia itu. Jadi anugerah itu datangnya dari Bapa lebih dahulu, dikerjakannya di dalam Yesus. Dan orang yang menerima Yesus, sekarang dia boleh tinggal mengalami apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu namanya grace, itu namanya anugerah. Amin. Nah, dari keselamatan, anugerah yang pertama kali Anda terima ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus ini, sejak Anda diselamatkan itu, tiap hari sekarang kita boleh mengalami anugerah demi anugerah yang lainnya. Amin. Nah, jadi bukan hanya tentang keselamatan toh. Banyak anugerah yang bisa kita ambil. Banyak anugerah yang bisa kita terima juga. Banyak anugerah yang bisa kita dapatkan juga. Terus asal kita tetap tinggal di dalam anugerah tersebut. Amin. Apa yang telah dikerjakan oleh Allah itu. Nah, saudara, pengajaran tentang anugerah ini harusnya juga harus diajarkan. Tapi kalau kelewatan, namanya jadi hypergrace. Ya, hypergrace itu apa? Ya, nah, sebenarnya grace itu juga hyper, ya. Grace itu besar, ya. Anugerah itu besar karena pemberinya adalah maha besar, betul? Tapi kalau orang itu tidak terus, ya, dia terus hanya mengharapkan, tapi tak pernah bertumbuh di dalam anugerah itu, nah disitulah kesalahannya, ya. Semua kan sudah dibereskan. Apa yang Allah kerjakan sudah dikerjakan untuk kita dalam bentuk anugerahnya, tapi ada kewajibannya juga. Sebagai orang percaya, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Tanpa mengerjakan apa yang Tuhan harus lakukan di dalam kehidupan kita ini, nah kita akan termasuk golongan hypergrace juga nanti, ya. Nah, saudara, tentang anugerah ini perlu ditekankan juga supaya jemaat, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus ini tidak hidup dalam mengandalkan kekuatannya sendiri atau pikirannya sendiri, ya, atau cari cara sendiri. Tapi mereka supaya hidup di dalam anugerah Allah itu. Saudara, itu terjadi ketika jemaat mula-mula, ya. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah. Ya. Nah, jadi kedua rasul ini, Paulus dan Barnabas, selain dia mengajar pemuridan, dia juga menasihati jemaat. Dia katakan supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah tersebut. Ya, nah, bicara tentang hidup dalam anugerah, di sini kita harus mengalami atau memahami tentang dimensi anugerah itu. Paulus salah satu daripada dua orang tadi, ya. Tadi kan Barnabas dan Paulus yang menasihati orang-orang untuk hidup dalam anugerah.
bagaimana hidupnya Paulus itu sendiri. Coba kita lihat ya, bagaimana Paulus itu hidup di dalam anugerah. Dalam beberapa tahun, Paulus ini pernah bergumul dengan masalahnya. Dan Bapak berkata, aku selalu menjawabnya dengan berkata, cukuplah anugerahku bagimu. Masih juga ia datang 3 kali padaku sampai ia berhenti bertanya lagi. Mengapa? Karena ia tidak mengerti apa yang aku katakan pertama dan kedua kalinya. Setelah yang ketiga, baru ia mengerti apa yang aku maksudkan. Coba lihat dulu ya ayatnya, ini menarik sekali. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus, ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kalau Anda membaca ayat ini kelihatannya agak aneh, betul ya? Ya, awalnya Anda lihat ayat 7 ya sampai ayat yang ke-8 ini upaya dari Paulus ini untuk supaya Tuhan itu mencabut duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh atau menghantam Paulus pada waktu itu, ya. Namun jawaban daripada Tuhan itu membuat Paulus akhirnya punya pikiran yang berbeda, ya. Ketika ayat 9, ya, jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, setelah itu Paulus berkata, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, kesengsaraan, karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak tadi berkata, saudara, ya, kenapa Paulus datang sampai 3 kali? Karena ketika dia datang, komplain dengan Bapak itu, ya, tolong cabut dulu di dalam dagingku ini. Buang masalahku ini. Nah, mungkin versinya Paulus dengan versi Anda berbeda. Tapi masalah tetap masalah, bukan? Siapa di sini mau disiram masalah atau ditimpa masalah bertubi-tubi gitu ya? Pasti Anda rasanya datang pada Tuhan. Tuhan, angkat masalahku ini, Tuhan. Kenapa ini terus terjadi dalam hidupku ini? Gitu ya. Nah, Paulus itu ngalami, ya, duri dalam daging ini. Dia memohon kepada Tuhan, cabut duri dalam dagingku ini. Ya, pertama, ya, dia nggak menangkap, nggak ngerti kenapa Tuhan nggak cabut duri dalam dagingnya itu. Yang kedua, ya, datang lagi, nggak dicabut juga duri dalam dagingnya. Lalu dia datang yang kali ketiga, ya, tidak dicabut juga duri dalam daging itu atau diangkat masalahnya itu, tapi justru Tuhan berkata, cukuplah anugerahku bagimu, ya. Nah, saudara, Anda lihat, saudara, orang yang, ya, mengalami anugerah daripada Allah bukan berarti dia bebas dari masalah, ya. Tapi orang yang hidup di dalam anugerah itu, dia bisa bertahan ketika masalah itu bertubi-tubi masih ada di dalam kehidupannya.
Karena dia melihat bahwa kesanggupan, kekuatannya bukan dari diri sendiri. Paulus tadi katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Bagaimana ketika mengalami kelemahan, ya, dihantam persoalan, lalu dia berkata, aku kuat. Karena ada yang menopang, karena ada yang menolong, ya, karena ada yang mengangkat, karena ada yang mendampingi, sehingga Anda bisa tetap berjalan, Anda tetap bisa berdiri, tidak jatuh sampai hari ini. Itu karena apa? Sebuah anugerah. Amin. Nah, coba siapa Bapak Saudara di sini yang sedang mengalami persoalan dan udah bertahun-tahun mungkin ya, berseru kepada Tuhan. Tapi kok nggak dijawab-jawab, nggak dilepaskan, nggak dibuang juga, kok nggak beres-beres dan sebagainya. Mungkin kalau Anda telingamu dengar, ya, ada suara dari Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus tadi. Cukuplah kasih karuniaku, Paulus. Ya, dan Paulus tahu kenapa itu tidak dicabut. Tadi alasan pertama adalah supaya aku tidak meninggikan diri, aku tidak sombong. Ketika saya melihat, membaca ayat ini ya, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku ini. Kayaknya disengaja oleh Allah itu. Ya, ditaruh duri itu supaya tidak nyombong, supaya tidak meninggikan diri. Kalau Anda lihat kehidupan Paulus ya, memang Paulus itu boleh dikatakan rasul terakhir ya. Dia nggak pernah jumpa Yesus secara fisik, tapi dia jumpa Yesus dalam vision ketika dia ada di Damsyik itu. Dan setelah itu dia mengalami kasih karunia Allah, ya, pertumbuhan yang luar biasa, melampaui rasul-rasul yang lainnya. Karunia-karunia dia punya ini dan itu dan sebagainya. Pelayanannya sangat berhasil, ya. Nah, disitulah saudara, Tuhan sengaja taruh duri dalam daging ini tujuannya apa? Supaya dalam kondisi dia serba luar biasa ini, jangan sampai Paulus ini akhirnya nanti jatuh karena dia nyombong. Karena meninggikan diri, merasa dirinya hebat. Oh, saya ibaratkan begini, ya, Anda punya mobil, ya, mobil sport, gitu ya. Wah, ya apa Jaguar gitu ya. Wah, yang ari kenceng. Tapi kalau dipakai di Jakarta nggak bisa kenceng. Pakai lewat tanjakan polisi tidur aja gitu, udah pelan. Takut nyenggol gitu ya. Nah, takut nggosek itu. Nah, tapi sudah, walaupun itu kecepatannya tinggi dan sebagainya, ya. Kalau mungkin mobil yang punya kecepatan tinggi dan canggih ini nggak ada remnya, siapa berani naik, saudara? Ya, siapa berani naik? Saya punya pengalaman sekali remblong, ya. Waktu itu mau seminar di Citra Garden. Nah, itu koordinator dulu Pak Irianto ada di sini gitu ya. Nah, tadi saya harus memimpin acara, Pak Andas yang seminar. Saya lewat Poris Indah, lalu belok ke kiri mau muter balik ke Citra 1 waktu itu ya. Masih di rumah dekat Pak Irianto yang lama itu. Nah, pas belok, sebelum belok itu depan Dunia Bangunan tuh, tahu rem saya blong, wus, mobil depan terios tabrak pantatnya, tias, wah kap mobil sedan saya itu langsung kebuka, wah saudara, terus orangnya turun gitu ya, dia sudah mau marah itu, tangannya sudah mau genggam gitu ya, lalu akhirnya saya buka kaca, saya maaf, dia minta apa identitas saya kasih identitas saya, lalu dia kaget karena identitasnya pendeta. Dan yang saya tabrak itu juga orang Kristen, ya, anak maaf pak, tadi udah begini, jadi gitu, begini pak, ada asuransinya nggak gini, jadi baik gitu ya. Nah, tapi bukan persoalannya gitu ya. Dari remblong itu, gitu, setiap saya sekarang mau kendarai mobil, gitu ya, kendaraan tuh, nomor satu yang saya cek apa? Rem.
Rem itu dulu, you know, bukan gasnya, you know, bukan dulu. Jadi waktu starter gitu langsung saya injak remnya gimana nih, remnya ngocok atau enggak gitu ya. Coba dulu ini, perhatiin ini, you know. Mobil canggih kayak apapun juga, kalau enggak ada remnya, Anda berani enggak, you know, naik mobil itu? Enggak berani, udah enggak ya? Apalagi digas kenceng, ya. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan itu dalam kebijaksanaannya seperti itu loh. Ya, kenapa? Kok kita jadi orang percaya pada Tuhan itu kok enggak mulus gitu ya? Kok masih disertai dengan masalah dalam kehidupan kita ini? Dan kita kadang-kadang yang enggak paham tentang arti anugerah itu selalu komplain dengan Tuhan untuk Tuhan angkat masalah itu, loh. Padahal Allah sudah ngomong, kalau telingamu dengar, ya, nah, cukuplah kasih karuniaku itu bagimu, betul enggak? Memang itu sengaja aku tinggalkan buat kamu, supaya kamu tidak meninggikan diri, supaya kamu tahu kalau kamu bisa itu bukan karena kamu, tapi karena aku yang menyertai, yang bekerja di dalam kehidupanmu itu. Nah, untuk memahami itu, Paulus datang 3 kali. Akhirnya ketika sudah dengar jawaban Tuhan seperti itu, dia nangkep, dia akhirnya bisa mengerti. Oh, anugerah itu enggak harus beres semuanya ya. Di dalam anugerah itu enggak harus beres semuanya ini. Tapi, walaupun ada masalahnya, tapi itu enggak membuat Anda jatuh. Enggak membuat Anda terjungkal. Enggak membuat Anda mundur. Anda tetap berjalan, Anda tetap bergerak ya dengan Tuhan. Begitu indah ya. Tidak mengurangi damai sejahtera di dalam hidup Anda. Amin. Nah, untuk memahami butuh waktu kadang-kadang. Tapi dengan mendengar pengajaran malam hari ini, paling tidak sudah punya gambaran ya. Kalau Paulus aja ditaruh duri dalam daging, nah Anda mau ditaruh apa? Duri di dalam apa ya? Nah, duri di dalam daging itu, nah itu wajar-wajar saja. Oke? Berikutnya saudara, ya. Anugerah itu ada ukurannya. Ya, ada ukuran anugerah. Allah Bapa berkata lagi begini. Kamu mengetahui bahwa pada waktu seseorang membuat sebuah komitmen denganku, dengan mengakui anakku sebagai juru selamat mereka, mereka telah menerima anugerah menurut ukuran tertentu. Ukuran itu akan bertambah sesuai perjalanan yang benar bersama firman-Ku. Ya, semua orang menerima ukuran anugerah tertentu menurut tingkatan pengertian mereka dalam rencanaku untuk mereka. Semakin dalam pengertian, semakin besar ukuran anugerah yang diberikan kepada orang tersebut. Yang aku maksudkan adalah bahwa selalu ada ukuran otomatis dari anugerah yang bertambah dalam kesesuaian dari pengetahuan seorang akan kebenaran. Nah, Bapak Saudara, jadi satu dengan yang lainnya, menerima ukuran anugerah dari pemberian Allah itu kadang-kadang tidak sama. Ada yang lebih besar, ada yang kecil. Ada yang biasa, ada yang luar biasa anugerahnya. Kenapa? Itu tergantung pengertian, tingkat pengertian kita tentang rencana dan kehendak Allah itu yang membuat anugerah yang dipercayakan, yang diberikan oleh Allah itu kepada Anda, itu tergantung tingkat seberapa dalam, seberapa besar, seberapa jauh Anda mengerti tentang rencana dan kehendak Allah itu. Jadi bagi orang yang terus hanya mau cari solusi hidup aja gitu ya, pengennya happy, pengennya seneng, pengennya bahagia dan sebagainya ini, ya ukuran standarnya standar dasar, ya ukuran anugerahnya standar dasar aja, basic, diselamatkan, ya. Jadi diselamatkan itu basicnya dulu. Kalau Anda nggak diselamatkan dulu, ya, umpama ya orang hanyut gitu, itu kan harus ditangkap dulu gitu ya. Nah, ketika dia ditangkap, ya,
dipegangin lalu diseret keluar dari air, itu namanya diselamatkan. Betul? Nah setelah diselamatkan itu, ngerti nggak rencananya? Rencana bagi yang menyelamatkan itu. Kalau nggak ngerti, ya Anda kan tinggal terus di tepi sungai itu. Ya, pada rencana daripada menyelamatkan Anda akan dibawa, diajak jalan lagi untuk meninggalkan sungai itu. Supaya apa? Nanti kalau ada banjir lagi, Anda tidak hanyut lagi, seperti itu ya. Nah, saudara, banyak orang tuh hanya di daerah selamat. Ya, bukan sekedar selamat masuk surga. Selamat dari kemiskinan, selamat dari sakit. Oh Tuhan, tolong ini dan itu gitu ya. Anugerah Allah mengalir dalam bentuk kesembuhan, dalam bentuk mujizat, dalam bentuk blessing gitu ya. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Wow, gitu ya. Anugerah besar, anugerahmu ya. Melimpah kasihmu. Ketika Anda nyanyi lagu ini, apa yang ada di benak Anda? Duit sekarung, betul nggak? Beras segudang, betul nggak? Emas, gitu, berapa batang gitu. Tuhan, gitu ya. Langit terbuka, kekayaan surga turun mengalir, ya. Jadi ketika kita nyanyi, besar anugerahmu melimpah kasihmu semakin bertambah, tambah apa? Nah, Anda bicara tentang pemberian Allah itu, tentang materi-materi itu. Itu bicara tentang salvation atau keselamatan saja. Anda harus tumbuh lagi. Setelah Anda ngerti tentang Tuhanmu, nanti anugerahnya beda. Bukan hanya anugerah untuk solusi hidupmu tok, bukan. Tapi anugerah yang membawa Anda untuk masuk di dalam rencana Allah yang berikutnya di dalam diri Anda itu. Nangkep saudara maksud saya ya? Jadi ketika Anda kanak-kanak, Anda berpikir seperti anak-anak, bukan? Tapi ketika Anda sudah dewasa, Anda harus meninggalkan pikiran kanak-kanak, lalu berpikir ya seperti orang dewasa. Pikiran anak apa? Kalau bapaknya datang, ya, atau ibunya datang dari pasar gitu, apa yang dipikirkan oleh si anak? Ibu datang dengan membawa keranjang, dalam keranjang tahu, tempe dan kentang. Lagu TK. Itu nggak tahu. Nah, isi keranjang itu loh. Betul nggak itu? Nah, mana bagianku gitu ya. Tapi kalau orang sudah dewasa, lihat ya, bapaknya datang gitu bawa barang atau apa segala macam, apa yang dipikirkan? Dia mau bantu bapaknya kan? Apa yang bisa aku bantu? Mana yang akan saya angkat? Gitu kan? Bukan pengen untuk mendapatkan isinya, tapi ingin membantu supaya apa yang sedang dipikirkan dan dirancangkan oleh Bapak itu, Anda terlibat ada di situ. Dan Anda mulai dipercayakan di situ. Ketika Anda mulai dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas dalam rencana Allah, itu merupakan anugerah di level berikutnya. Amin. Ukuran anugerah yang lebih besar lagi. Saudara, saya boleh melayani Tuhan. Itu anugerah. Amin. Betul. Saya boleh membawakan firman, boleh mengajar di kelas-kelas pemuridan seperti ini. Ini semua saya selalu hargai dan saya mulai berpikir, ini anugerah. Ada orang yang boleh dengan setia setiap malam kadang-kadang ya, Senin sampai Jumat kalau nggak libur ya. Nah, itu dengerin gitu ya. Kok mau-maunya gitu loh. Kok mau-maunya seperti itu, betul? Tapi setelah saya renung-renungkan, Tuhan, ini anugerah kepercayaan. Kalau bukan Engkau yang mempercayakan ini, nggak mungkin ada orang-orang yang setia yang mau mendengarkannya. Amin. Anugerah.
Terima, kerjakan di dalam anugerah itu. Kenapa saya ada di sini? Nah, karena saya mulai berpikir tidak untuk kepentingan diri saya sendiri. Ketika saya melihat ada banyak orang-orang yang hidupnya penuh masalah, dan dia hanya didoain, lalu merasa enteng sebentar, datang lagi, didoain lagi, enteng sebentar, didoain lagi, enteng sebentar, kambuh lagi, dan sebagainya. Ya, ada satu hal yang keinginan dari dalam diri saya ini, kapan orang ini bisa keluar dari persoalannya itu. Dan hidupnya itu nggak hanya uplek di daerah itu toh. Nah, butuh satu pengajaran. Saya harus bicara dengan mereka, saya harus ajar mereka, saya harus beritahu tentang prinsip-prinsip kebenaran firman ini kepada mereka. Ketika saya siapkan hati saya seperti ini, Tuhan percayakan sesuatu. Gideon, kamu nggak berpikir tentang dirimu lagi. Kamu mulai berpikir tentang orang lain. Aku percayakan sebuah tugas kepadamu. Untuk apa? Boleh mengajar, boleh memberitakan firman itu. Dipercaya oleh Allah. Itu merupakan ukuran anugerah yang berikutnya. Ya. Dan Tuhan bawa, saudara. Dari kelas kecil, ya, yang sedikit terus naik dari level orang-orang biasa sampai akhirnya diizinkan oleh Tuhan juga untuk bikin seminar, ya, di depan para hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Di situ setelah selesai melakukan tugas seperti itu, saya merenung, ya, selesai acara itu kami nginep di pantai, ya, lalu di sana semua udah berdiri, saya di luar merenungkan, ya. Lalu saya bilang, aduh Tuhan, ya, nggak ada lagi perasaan Gideon, ya, hebat lu, nggak ada, ya. Tuhan terima kasih, Engkau izinkan, Engkau beri kesempatan kepadaku. Ini adalah anugerah. Amin. Ayo saudara, meningkat ya. Ada ukuran-ukuran anugerah yang bisa kita raih bersama-sama, ya. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus, ya. Ukurannya apa? Tingkat pengertian Anda. Semakin Anda mengerti tentang kebenaran itu, semakin Anda banyak untuk dipercayakannya. Amin. Roma 12 ayat ketiga. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, ya. Jadi baik anugerah maupun iman itu ada ukurannya masing-masing. Lah, Tuhan itu adil, ya. Kenapa ada perbedaan? Bukan dia membeda-bedakannya, tapi semuanya itu diukur dari apa yang Anda tangkap dulu tentang Tuhan di dalam diri Anda. Amin. Sekarang bagian ketiga, saudara, ya, tentang arti daripada anugerah. Setelah kita mengerti tentang anugerah itu ada ukurannya, sekarang arti anugerah yang sebenarnya itu apa? Dan apakah arti daripada anugerah itu? Artinya, ketika kamu tidak berhak menerima sesuatu, tetapi masih juga kamu diberikan hal itu untuk dinikmati, itu berarti anugerah. Sekali lagi ya, ini arti daripada anugerah. Ketika Anda tidak berhak menerima sesuatu, alasannya apa saja, ya, mungkin tidak layak atau ini dan itu dan sebagainya, tetapi masih juga kamu diberikan hal itu untuk dinikmati, itu namanya anugerah, ya. Jadi Anda tidak berhak menerima,
Tapi masih mendapatkan itu karena anugerah. Berikutnya, jika kamu menerima ekstra melebihi ukuran yang seharusnya kamu dapatkan, itu juga adalah anugerah. Jadi arti daripada anugerah itu boleh diartikan dua hal ini ya. Pertama, ketika tidak berhak menerima, tapi menerima juga dan diberikan kepada Anda dan Anda boleh menikmati, itu artinya Anda sedang mengalami anugerah. Atau berikutnya, Anda menerima lebih, ya, ekstra lebih dari ukuran yang seharusnya kamu dapatkan, itu juga adalah anugerah, ya. Nah, saudara, ada beberapa orang yang mengalami anugerah Tuhan. Kalau saya melihat ya, ada satu contoh seorang ibu dalam Alkitab namanya Hana. Hana ini dalam kepedihan hatinya, dia memohon kepada Tuhan untuk diberi seorang anak yang biasa saja. Ya. Tapi apa yang terjadi? Anak yang diberikan oleh Allah kepada Hana ini bukan anak biasa, tapi anak yang spesial. Dia menjadi hamba Tuhan yang militan, namanya Samuel. Betul? Apakah Hana berpikir dia minta anak yang hebat seperti Samuel itu? Tidak. Ya. Sebenarnya alasan dia memohon meminta anak kepada Tuhan itu karena apa? Karena dia selalu dihina oleh madunya. Jadi Elkana itu punya istri dua, ya, Hana dan Penina ini. Penina beranak pinak terus nih tiap tahun. Sementara si Hana itu nggak ada anak, ya. Jadi tiap pergi bertiga ke bait suci setiap tahun gitu ya. Dari rumah sampai bait suci itu si Penina ini selalu nyanyi. Ya, nyanyinya nggak pernah berubah, cuman satu. Dul mandul mandul mandul, dul mandul 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 gitu ya. Wah, itu menyesakkan ya. Sakit hatinya Hana itu. Membuat dia nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ya, jangan biarkan hambamu ini dihina oleh dia. Walaupun suaminya menghibur, tapi tidak mempan, saudara. Makanya dia hanya datang pada Tuhan. Tuhan, hanya satu, beri saya seorang anak. Gak ada embel-embel, anak yang hebat dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Hana diberi anak yang luar biasa. Namanya Samuel. Artinya, Hana memperoleh anugerah. Dia mendapatkan sesuatu yang ekstra, betul? Lebih dari apa yang dia minta. Lebih dari apa yang dia harapkan. Nah, saudara, siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Ya, kadang-kadang Anda hanya berpikir ya, aduh gitu ya, ya asal apa ya, bisa makan saja cukup gitu ya, pakai sayur sudah, nggak taunya sudah dikirim saudara ya, pakai empal daging, kalau macam gitu. Ya ampun gitu ya. Wah, masih banyak lagi sisa gitu loh. Saudara, ya, Anda kadang-kadang melihat Tuhan, engkau ajaib, engkau luar biasa. Itu artinya Anda sedang mengalami anugerah. Anugerah di dalam hidup Anda. Nah, saudara, kenapa anugerah itu melampaui, bahkan kadang-kadang Anda yang tidak pantas untuk menerima, Anda toh akhirnya menerima, mendapatkan dan bisa menikmatinya. Ya, ternyata Bapak bilang seperti ini, saudara, tentang arti anugerah. Anugerah itu akan selalu menutupi semua kelemahan yang kamu punyai, sampai kamu dapat bertahan. Ya, anugerah itu akan selalu menutupi semua kelemahan yang kamu punyai sampai kamu dapat bertahan. Nah, Bapak berkata sekali lagi, anugerahku adalah sebuah pelampung yang membuatmu dapat mengapung
dalam kecelakaan kapal di laut. Jadi grace, anugerah itu ibaratnya seperti pelampung ya ketika kapalmu pecah. Sehingga Anda bisa mengapung, gitu. Nah, Anda tidak tenggelam di dalam air itu, walaupun kapalnya sedang pecah. Kenapa? Anda pakai pelampung. Ya, walaupun Anda tidak bisa berenang, Anda bisa mengapung di situ ya. Kenapa? Ada pelampungnya ini loh, ya, pelampungnya ini. Nah, anugerah itu seperti itu, menopang, melindungi Anda, betul? Dari semuanya ini. Artinya, kamu dapat mengatasi situasi buruk apapun, karena aku mengirimkan anugerahku untuk mengangkatmu di atas tingkat bahaya, sampai kamu dapat melanjutkan hidup dan melayaniku. Amin. Itu tujuannya dan arti daripada anugerah itu. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Ya, nah saudara, jenis anugerah, ya, atau arti anugerah itu sendiri adalah di sini, kalau kita menanggung penderitaan, ya, nah atas kehendak Allah. Dan penderitaan itu yang harusnya tidak kita tanggung, tapi kita alami, dan kita bisa tetap untuk berdiri, ya, tidak jatuh, ya. Nah, ini disebut anugerah, ya, anugerah itu. Karena Anda berbuat baik, kamu harus menderita, itu juga anugerah di hadapan Allah, ya. Jadi kalau Anda sudah melakukan hal yang baik, ya, sudah melayani, masih difitnah oleh orang lain gitu ya. Apakah Anda datang pada Tuhan, Tuhan kenapa mesti gini. Sekarang kita ngerti. Saya sudah lakukan tugas bagian apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Tapi reaksi orang itu kok malah nggak berterima kasih, malah menghujat seperti itu. Nah, harusnya Anda bersyukur kan? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini anugerah. Amin. Waktu orang marah, waktu orang mengoceh Anda, waktu orang menghujat Anda tidak balas menghujat marah kepada orang itu. Itu anugerah, betul? Kok bisa ya? Ada loh saudara ya, teman saya satu kali saudara ya, dia habis memberikan sharing ya, nasihat pada seseorang temannya juga ya, lalu diabaikan, bahkan diejek, dihina segala macam. Dia nggak bisa terima ya, dari tadi dia ngomong senyum baik, itu matanya ya penuh dengan damai gitu, ketika diserang seperti itu dia nggak tahan saudara ya. Lalu dia mulai kutukin orang itu. Binasalah kau kiranya. Nah, saudara, dia nggak siap. Nah, dia nggak siap. Jadi kadang-kadang anugerah itu bentuknya seperti itu. Ya. Jadi ketika kita sudah berbuat baik, tapi masih dianiaya juga, itu anugerah. Amin. Nah, dia sudah bersyukur, terima kasih Tuhan. Tugas sudah saya jalankan. Orang nggak merespon, itu bukan urusan kami. Ya, Roh Kudus engkau yang punya kepentingan buat orang itu. Amin. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Ya, perhatikan di sini. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur, terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya,
namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ya, saudara, kita harus menyadari bahwa harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat supaya nyata. Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Hidup kita ini karena anugerah. Ya, Tuhan anugerahnya seperti pelampung yang melindungi di dalam kehidupan kita ini. Kenapa saudara? Tuhan begitu intervensi dalam kehidupan kita sampai anugerahnya itu ya menjadi jaminan seperti pelampung di dalam kehidupan kita ini. Karena di dunia ini kita lihat ya, maut itu sedang giat-giatnya menyerang setiap orang. Men? Paulus katakan, maut itu giat dalam diriku, ya. Bahwa semua orang percaya harus hidup dalam anugerahku, kata Bapak, adalah jelas. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Tetapi untuk mengerti hal itu sepenuhnya, aku sering membiarkan mereka di dalam situasi yang sepertinya membuat mereka jatuh dalam bahaya atau dalam sebuah situasi malapetaka. Tetapi masih mereka bertahan hanya dengan anugerahku. Karena itu Paulus berkata bahwa ia sering diserahkan kepada penganiayaan dan penderitaan, tetapi masih hidup. Ya, camkan baik-baik ini. Paulus berkata bahwa ia sering diserahkan kepada penganiayaan dan penderitaan, tetapi masih hidup. Ya, jadi kalau Anda mungkin ketemu, ya, ada orang yang mengeluh dengan Anda, waduh, hidup saya gini, ya. Masalah satu belum selesai, datang masalah lain, ya. Orang yang ini satu lain, datang lagi yang satu, ini dan sebagainya. Nah, kelihatannya dikelilingi dengan banyak persoalan dan masalah dalam hidupnya. Kalau Anda melihat seorang seperti itu, apa yang Anda katakan terhadap orang itu? Kasihan ya, hidupmu dipenuhi dengan masalah seperti itu. Apa Anda berkata seperti itu? Ya, gitu ya. Nah, satu hal saudara ya, wah, gitu ya, banyak sekali masalah yang mengelilingi Anda. Tapi Anda bisa berdiri dan masih hidup sampai hari ini dengan dikelilingi masalah yang begitu banyak. Itu karena anugerah. Ya, banyak orang yang nggak kuat, masalahnya nggak besar. Ya, ada satu orang ya hanya konflik sedikit aja gitu. Si anak tuh lari, ya tinggalkan rumah. Terjun sudah dari Hotel Indonesia. Waktu saya itu orang tuanya saya kenal baik. Jadi ketika saya ikut melayat ke sana, saya tanya, kok bisa begini? Dia cerita. Itu semua kunci dompet, semua ATM, semua ditinggal di kamar itu, dia kabur gitu. Ya. Dia nggak hidup lagi. Dia mati. Betul? Kalau Anda diterpa masalah, Anda masih hidup. Itu karena anugerah. Ya, itu anugerah juga. Amin. Lihat saudara. Jadi dengan kita melihat anugerah yang membuat Anda bisa tetap berdiri, bertahan seperti ini, disinilah kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan, anugerahmu cukup bagiku. Dan semakin hari Anda lihat, ya, masalah itu tidak akan mempan lagi dalam kehidupan Anda. Kenapa? Anda sudah mati rasa. Ya, kenapa? Yang nyata itu anugerahnya, bukan masalahnya. Kalau orang merasakan yang kuat itu masalahnya, dia selalu merasa sesuatu yang menekan, yang dirasakan. Tapi kalau dia merasakan, ya, dia melihat yang menonjol dalam kehidupannya itu adalah anugerah Allah, masalah sebesar apapun juga, dia bisa tetap senyum dan berkata, bersama Tuhan aku bisa mengatasinya. Amin. Bersama Tuhan aku bisa membereskannya. Bisa bersama dengan Tuhan aku akan keluar dari persoalan itu. Kami bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan. Kenapa?
Anda menyadari ada pelampung, ada anugerah. Amin. Amin. Nah, tetap orang yang pakai pelampung itu kan masih di air, betul? Air di sekitarnya. Tapi dengan pasti ya, dia bisa bergerak ke tepi ya. Sampai akhirnya kakinya bisa menapak ke dasar ya air itu, dia bisa berjalan. Dia bisa aman sendiri lagi. Anugerah itu seperti itu, ya. Nah, terus Saudara. 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya hidup Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian, maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Jadi ada dua yang giat ya, hidup dan maut itu. Maut mencoba untuk menyerang, hidup itu ya membuat Anda bisa bertahan dan bisa menang. Amin. Nah, Saudara, kebenaran ini sangat penting ternyata. Untuk mengetahui bagaimana caranya hidup dengan benar dan hidup Anda bisa berbuah lebat. Bagaimana caranya? Orang percaya harus mengetahui cara hidup seperti ini dan terbiasa di dalamnya untuk mengubah kehidupan mereka menjadi sebuah berkat untuk orang lain. Amin. Orang percaya harus mengetahui cara hidup seperti ini dan terbiasa di dalamnya untuk mengubah kehidupan mereka menjadi sebuah berkat untuk orang lain. Dan Bapak katakan, benar. Anugerah yang aku berikan untukmu akan menjadi kehidupan untuk orang lain. Anugerah memberimu hal-hal supranatural yang hebat dan membuat kehidupanmu menjadi berkat yang berlimpah untuk dunia. Kelimpahan itu datang dari hidupnya anakku dalam diri orang-orang percaya. Caranya dengan memberi diri dipimpin oleh Rohku dan berjalan sesuai firman-Ku, mereka akan dipimpin kepada jalur pertumbuhan iman yang semakin lama semakin cepat. Dengan bekerja sama, mereka segera mencapai tingkat tertentu yang mengubah mereka menjadi ciptaan supranatural. Itu yang sedang kau alami sekarang, ya. Nah, Saudara, jadi Tuhan mengharapkan kita mengalami pertumbuhan semakin cepat di dalam kehidupan kita ini, ya. Dengan bekerja sama mereka akan segera mencapai tingkat tertentu mengubah kita, ya. Hidup kita ini bukan melihat apa yang ada di sekitar tapi secara roh, ya, secara supranatural. Coba lihat Kolose 1 ayat 24 sampai 26. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita, ya, boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Ya, Saudara, apa yang dialami oleh Paulus ini? Dia bersuka cita, amin. Sekarang aku bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita? Bahwa aku boleh menderita karena kamu. Ya, penderitaan yang dialami oleh Paulus itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena orang lain. Dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Bukan berarti di sini apa yang dilakukan Yesus di kayu salib itu enggak sempurna. Sudah, dia katakan it's finished, sudah selesai. Tapi kenapa di sini dikatakan ada yang kurang pada penderitaan Kristus di sini, ya? Nah, Saudara, kita perhatikan gaya hidupnya Kristus itu harus menjadi pola di dalam kehidupan kita. Menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Hidup sama seperti Kristus. Kenapa Yesus menderita?
Kenapa Yesus mati di kayu salib? Bukan untuk dirinya sendiri, bukan? Tapi untuk jemaat, untuk orang lain, untuk orang-orang yang percaya. Nah, hidup kita pun harus seperti ini. Pola seperti ini harus kita bangun setiap hari. Kalau toh Anda menderita, bukan menderita karena masalah hidupmu sendiri. Anda boleh bersuka cita karena orang lain, Anda boleh menderita. Dan itu juga untuk apa? Menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Perhatikan Bapak Saudara ayat ini ya. Karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama, pikiran yang demikian, ya. Nah, seperti Kristus, ya, seperti Kristus menderita. Jadi di dalam anugerah ini kadang-kadang Tuhan izinkan ya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi demi orang lain. Anda pun juga mempersenjatai, ya, supaya apa? Supaya Anda bisa menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus itu. Namun pertanyaannya Bapak Saudara, kalau kita semua di dalam anugerah tadi kan kita berpikir, wah kalau dalam anugerah itu dapat banyak hal ya, dapat hal yang melimpah, yang enak-enak dan sebagainya. Ternyata definisi daripada anugerah itu adalah kita bisa hidup, kita masih bisa bertahan di dalam kondisi yang gak enak sekalipun. Itu adalah anugerah itu. Nah, untuk bisa ya mencamkan semuanya itu, cuma satu caranya. Doa. Doa model apa? Doa model apa? Nah, ini sudah ya. Doa untuk kematian. Ya. Tanpa Anda doa untuk kematian, jenis doa ini, Anda nggak bisa masuk dalam dimensi anugerah sesuai dengan apa yang Tuhan mau jelaskan tentang arti anugerah yang sebenarnya itu. Ya. Nah, Bapak berkata, aku ingin semua orang tahu prinsip bahwa untuk memperoleh sesuatu, mereka harus melepaskan sesuatu yang lain. Ya, ini prinsipnya. Tapi, aku adalah Allah yang melipat gandakan segala sesuatu. Akulah Allah pelipat ganda, berikan kepadaku, maka engkau akan menerima berlipat ganda. Tak ada yang rugi, engkau akan mengerti bahwa tanganku adalah tempat yang tepat untuk seseorang menyerahkan hidupnya. Aku selalu akan melipat gandakannya. Kenapa? Karena anugerahku selalu bekerja di dalam diri seseorang yang memberi persembahan. Tanpa persembahan, engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Mereka yang memberi dagingnya dimatikan, akan memperoleh berkatku dan lebih dari itu. Memperoleh hidupku sendiri, ada pertukaran hidup sebenarnya. Dan hidupku jauh lebih besar daripada hidupmu. Aku memberikan hidupku karena kebesaran kasih karuniaku. Ya, memberi dagingnya dimatikan. Dulu waktu saya dengar pertama kali Pak Andreas itu doain seseorang ya, waktu saya mendampingi beliau di Jogja. Ya, nah terus ada orang datang minta didoain.
Wah, saudara, ceritanya panjang. Masalahnya banyak banget gitu. Sampai saya bingung nih, ini Pak Andes inget nggak nanti ya? Yang didoain apa ya? Dari ujung kepala itu ya, sampai telapak kaki, itu kayak lagu kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, lutut kaki, lutut, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi gitu ya. Wah, semuanya gitu ya, masalahnya gitu ya. Belum masalah yang ini, masalah anaknya, masalah gitu. Wah, banyak banget ya. Kalau dulu kan zaman KPP, orang itu disodorin kuesioner itu ya. Wah, itu kan ada 2 lembar bolak-balik jadi 4 halaman cetaknya ya. Ya, wah saudara, itu ya jenis-jenis itu tinggal centang itu ya. Nah, nanti ditaruh di depannya. Nah, nanti kalau mau doain orang itu tinggal lihat ini yang dicentang apa saja. Tentang sakit-sakit apa, kutuk-kutuk apa, ini trauma tentang apa ini dan itu ya. Lah, itu kan nggak pakai kuesioner gitu. Banyak itu. Lalu Pak Andes itu dengan sini nih, tak pateni kowe. Kaget ya. Ya, pakai bahasa Jawa. Tak pateni kowe. Tak bunuh kamu. Ya. Orangnya juga kaget. Pak, you saya itu mau didoain, saya mau ditolong, saya mau disembuhkan, beban saya diangkat, kok malah mau dipateni itu, kok malah mau dimatikan, ini gimana? Ini ya. Lalu Pak Andes ketawa, yang dibunuh bukan kamu, tapi yang dibunuh itu keinginan dagingmu itu loh, Daging itu selalu merengek-rengek seperti itu. Coba datang pada Tuhan. Di tengah persoalan yang begitu banyak yang kamu laporkan seperti ini, kamu masih bisa kuat dan hidup sampai saat ini. Itu karena anugerah, bukan? Ya, tinggal mengerti aja kebenarannya. Ketika fokusmu bukan untuk dirimu sendiri, Anda mulai fokus kepada orang lain, masalah untuk dirimu sendiri itu akan hilang sendirinya, saudara. Kenapa? Anda punya arah yang berbeda. Ya. Disinilah pengertian ini. Tentang kebenaran itu akhirnya Anda nangkep. Aku ini hanya dilatih. Untuk ketemu dengan masalah ini, ya, ketemu dengan masalah itu, saya mengalami yang ini, dan saya mengalami yang itu, supaya ketika aku melihat, aku ketemu dengan orang-orang yang mengalami hal yang pernah saya alami, saya tahu rasanya, dan saya ngerti bagaimana cara menyelesaikan masalah orang itu. Amin? Tangkap sudah maksud saya. Jadi, bukan Allah itu senang Anda menderita, bukan. Anda disediakan sebuah pelampung, amin. Lalu Anda ditaruh di dalam air itu, Anda nggak akan tenggelam. Tapi Anda tahu bagaimana rasanya arus, betul? Di dalam air itu. Anda tahu bagaimana kedalaman air itu, betul? Tapi Anda nggak tenggelam. Karena Anda ada di dalam pelampung itu, di dalam anugerah itu. Ketika Anda melihat ada orang yang tenggelam, yang jatuh ke air, tanpa pakai pelampung, betul nggak? Anda sekarang mengerti bagaimana menolong orang itu, tuh? Nah, hidup kita berbeda. Di sini kita menjadi lebih kuat dan lebih mengerti, ya, semuanya itu. Nah, caranya apa? Mematikan dagingnya, lalu mempersembahkan diri kepada Tuhan. Ya, mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Ya, ini aku pakai, aku Tuhan. Ya, ini hidupku Tuhan. Ya, supaya bisa melakukan agendamu di muka bumi ini. Aja gitu. Matikan dagingmu.
Daging itu bicara tentang keinginan-keinginan yang memuaskan dirinya sendiri. Itu namanya daging. Ya, termasuk ya, mengejar kesembuhan. Nah, itu ada pelajaran sendiri. Masa Pak, mengejar kesembuhan itu daging. Anda lihat, gitu. Mengejar kekayaan, itu enggak itu? Berkat dan sebagainya. Itu kedagingan sebenarnya. Yang perlu dikejar cuma satu. Tuhan, betul? Kejar Tuhan. Sampai Anda temu Tuhan, digandeng Tuhan, ngerti maunya Tuhan. Itu yang perlu dikejar. Amin. Yang masih ngejar berkat, yang masih ngejar kesembuhan, yang masih ngejar mujizat, itu sebenarnya perkara daging. Kenapa saya bisa ngomong begini? Daging itu sukanya diberitakan tentang hal itu. Saya tahu jemaat mana yang kedagingan atau enggak. You know? Nanti kalau bicara tentang roh, you know, kalau macam itu yang datang enggak banyak. Tapi kalau bicara tentang blessing, anointing, you know, healing gitu, wah penuh sampai kursinya nambah, biasanya gitu. Ya, nah, yang datang itu apa? Orang-orang yang punya kebutuhan semuanya, ku semuanya. Sebenarnya Anda sedang ada di dalam atau di tengah-tengah orang yang kedagingan seperti itu. Nanti kalau Tuhan nggak tolong, marah dia. Betul? Bisa seperti itu. Ya. Oke, sudah kita lihat ya. Itu ayat di sini. Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Anda lihat ya, dibuat dulu apa? Mezbah dari tanah untuk menjadi persembahan. Akibatnya Tuhan datang memberkati. Ini hukumnya. Ada persembahan, ada blessingnya. Amin. Bukan minta baru diberkati. Tapi di sini mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tuhan berkewajiban untuk memberkati Anda. Lukas 6:38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, beri maka kamu akan diberi. Nah, Anda tanyalah kepada semua orang di dunia ini. Untuk mendapatkan itu Anda minta atau memberi? Coba Anda tanya ya, orang seblitar itu Anda tanyain. Supaya kamu dapat sesuatu itu. Anda minta atau memberi? Minta baru diberi, betul? Tapi Alkitab bilang, punya hukum, punya kebenaran yang beda dengan dunia. Berilah, maka kamu akan diberi. Ya, berilah maka kamu akan diberi. Gak bisa, bagi orang dunia gak bisa. Tapi ini prinsip kerajaan surga. Ya, mau mendapatkan sesuatu, Anda harus rela mengorbankan dulu. Yaitu hidupmu, dirimu, matikan keinginan dagingmu dulu. Baru dia akan beri sesuatu. Dan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar. Artinya apa? Kelimpahan yang luar biasa akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran apa sih sebenarnya? Apa yang Anda tangkap? Apa yang Anda pahami, itu yang akan diukurkan kepadamu. Anda paham tentang Tuhan itu seberapa levelnya. Kalau level Anda paham tentang Tuhan itu 10, ukuran yang dipakai untuk memberkati Anda 10 juga.
Ya. Nah, kalau Anda nggak pernah ngerti, ya nggak dapat. Harus punya ukuran. Amin. Ukuran itu apa? Kebenaran yang bisa Anda pahami dan bisa Anda tangkap tentang Tuhan itu. Lukas 18, 29 sampai ayat yang ke-30. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya atau istrinya, atau sanak saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali berlipat ganda. Pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, nah terjadi pelipat gandaan karena apa? Rela meninggalkan, ya, meninggalkan segala sesuatu. Yohanes 12, 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mereka yang hidup menurut prinsip kebahagiaan akan selalu berseru-seru kepada Tuhan untuk meminta penyelesaian masalah mereka. Termasuk bila terjadi konflik antara kepentingan pribadi dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, saudara, kita lihat ya, mereka akan selalu berdoa untuk dikuatkan biasanya, ya, dikuatkan oleh Tuhan, atau diberi kekuatan baru untuk menghadapi masalahnya. Tetapi mereka yang benar mengerti arti anugerah akan mengerti bahwa di mana ada konflik antara dirinya dan kepentingan Tuhan, ia rela agar akar konflik itu yang pasti adanya di dalam dagingnya boleh dimatikan dan dicabut dari dalam dirinya, sehingga konflik itu berhenti dan mengikut Tuhan dengan sejahtera. Ini adalah kasih karunia. Amin. Bukan minta diberi kekuatan baru, tapi untuk memahami tentang anugerah itu. Nah, konflik terjadi karena apa? Kehendakmu dengan kehendak Allah bertentangan biasanya. Ketika kehendakmu rela untuk ditiadakan, lalu Anda mengikuti kehendaknya Tuhan, konfliknya hilang. Lalu terjadi kehendak Tuhan itu, ya. Nah, saudara, itu namanya anugerah. Doa yang tepat untuk hal itu bukanlah Tuhan kuatkanlah aku. Ya, doanya apa? Tetapi Tuhan matikanlah hal daging ini di dalamku. Bisa doa gitu? Jadi ketika ada konflik, ada masalah berat dalam hidup Anda, Tuhan kuatkanlah aku. Ya. Tapi kalau Anda sudah tahu jelas bahwa ini konflik Anda dan kehendak Allah, ya, kehendak Anda dan kehendak Allah itu bertentangan, Anda harus ngalah. Ya, dengan berdoa, Tuhan matikanlah hal daging ini di dalamku, supaya kehendakmu nyata di dalam diriku. Amin. Itu yang harus terjadi. Ya, Roma 8:13. Nah, Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ada yang perlu dimatikan di sini. Kolose 3, 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Amin. Ya, oke, saudara, sampai di sini dulu ya tentang kebesaran anugerah. Besok kita akan lanjutkan bagaimana kebesaran anugerah itu akan membawa kita akan mengalami hal yang serupa dengan Kristus. Karena yang pernah mengalami kepenuhan anugerah Bapa itu hanya Yesus, ya. Yesus ini adalah anak yang penuh dengan anugerah namanya. Penuh dengan karunia, kasih karunia. Anak tunggal Bapa penuh dengan kasih karunia.
Nah, hidup kita akan dibawa ke sana. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus tahu. Yesus ngerti tentang Bapaknya. Dia tidak kolokan dengan Bapaknya. Amin. Ketika dia mengalami konflik dengan Bapaknya di Taman Getsemani, dia bilang apa? Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ya, siapa yang ngalah? Yesusnya yang ngalah, betul? Bapaknya yang menang. Nah, mau mengalami seperti itu. Dan nanti kita akan belajar lagi tentang kebesaran anugerah ini. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.